А что, мне библиотека есть шоколад? Я тоже, может, хочу шоколад, блин. Задумала, блин. Мне нужен шоколад. Мне нужен шоколад. Я тоже хочу шоколад. Triple header kedua F1 2025 telah resmi berakhir dan minggu ini tutup dengan Spanish Grand Prix di Barcelona, Catalunya ya. Dan bagaimana balapannya tadi? Cukup boring di awal sampai pertengahan, tapi menyala di akhir karena safety car. Jadi ya late game lah serunya. Dan ya gue akan berikan rating 3,75 dari 5. Salah satu balapan yang perlu bumbu di akhir-akhir dan kita mendapatkannya. Jadi tanpa basa-basi langsung saja gue bahas winners and losers Spanish Grand Prix 2025. Winner chicken dinner akan gue berikan ke Oscar Piastri dan mungkin McLaren juga lah, karena mereka meraih 1-2. Setelah weekendnya cukup berat di Monaco, di mana dia benar-benar gak nyaman dengan mobilnya dan bahkan sempat crash di free practice, di Spanyol dia langsung menyetel dengan mobilnya setelah sesi FP1, memimpin semua sesi dan meraih pole dengan gap terlebar sejauh ini di 2025. Lalu di race cukup terkejut juga dengan lights out-nya ya gue ya, kayak benar-benar kenceng banget dia matinya, dan gue rasa pembalap pun juga pada kaget gitu, loh 5 lights langsung padam semua gitu. Tapi Oscar mampu launch mobilnya dengan baik, second pace-nya juga bagus dan mempertahankan lead-nya, karena gue selalu bilang kalau di track kayak gini emang agak susah untuk mempertahankan pole karena lurusan keternuan itu panjang banget coy. Tapi Oscar mampu melakukannya dengan baik, menahan lead-nya ya. Setelah itu mampu menjaga badan dengan baik, pace-nya juga sangat oke, dan saat safety car restart pun juga nggak memberikan celah apapun untuk buat Lando menyerang dia. Pada akhirnya dia berhasil kembali meraih kemenangan kelimanya musim ini dan extend gap-nya dengan Lando di standings dengan jumlah 10 poin. Masih cukup ketat dan title fight ini bisa jadi semakin panas menuju summer break. Jadi, kongres untuk Oscar dan McLaren sebagai fans yang ingin title fight ya semoga persaingan mereka terus ketat dan bisa memberikan kita one last dance title fight itu di Abu Dhabi nanti. Tapi setelah race ini, gue pasti malas aja lah lihat sosmed nanti ya kan, karena pasti ada aja tuh fans yang gak terimaan, harusnya dia kayak gini ya, dia menang luck doang, ada sabotase lah apalah. Sudahlah. Capek ah. Buya kedua gue berikan ke Charles Leclerc. Jujur gue bingung kenapa dia kemarin cuma sekali run, mungkin untuk hemat ban fresh buat balapan besoknya, tapi itu membuat dia start di posisi ke-7. Lalu dari awal balapan pace-nya juga udah menyala, startnya bagus dan naik ke posisi ke-5, lalu naik ke posisi ke-4 setelah menyalip rekan timnya. Setelah itu ya nge-plateau aja di situ dan sepertinya podium sudah cukup sulit untuk diraih kayak dia. We don't care. Let me tell you, we don't care. Tapi tibalah safety car dan Charles yang masih punya soft digantilah ke ban itu, dan saat restart memanfaatkan Max yang liar dengan ban hardnya. Saat restart itu sempat ada pingpongan juga di lurusan menuju turn 1, tapi Charles mampu berhasil menyalipnya dengan bersih dan naik ke posisi ke-3 dan akhirnya finish di situ. Podium kedua Charles Leclerc dan hasil ini membuat Ferrari naik ke posisi kedua di standings constructor. Aneh ya ini tim ya, jadi lelucon gitu sepanjang musim ini tapi bisa berada di depan Mercedes dan Red Bull tiba-tiba. Yaitu karena Red Bull cuman Max doang yang carry dan Mercedes juga mengalami triple header kedua yang amsyok. Cuman yang bikin gue kaget justru posisi kedua itu, justru Lewis yang bisa-bisanya kena salib sama Sauber di akhir-akhir. Gak habis pikir gue. Dan ngomong-ngomong soal Sauber, Buya ketiga akan gue berikan ke Nico Hülkenberg. Buset dah, Sauber ini gue juga kaget sama pace mereka di sini. Jadi mereka datang ke livery yang ya beda tapi sama. Tapi pace mereka benar-benar gokil dari hari Sabtu di mana Gaby mampu qualified di posisi ke-12. Best qualifying position dia sejauh ini di F1. Nico mampu mengawali balapan dengan baik di mana terbantu sama corner cutting sedikit di awal ya. Lalu dia mampu berada di zona poin sepanjang balapan. Tibalah safety car, lalu dia tiba-tiba berada di posisi ke-6 dan naik ke posisi ke-5 setelah nyalip Lewis itu. Buset dah, gue ngakak brutal sih pas lihat momen itu ya. Bisa-bisanya gitu. Gak tau dah, Lewis ada masalah mobil atau kenapa, tapi kocak aja gitu gue liatnya. Gue kalau jadi Cottage 44, gue langsung masuk goa ada setelah di overtake itu. Oke, tadi Nico pun naik ke posisi ke-6 sebenarnya, tapi dia berhasil naik ke posisi ke-5 di akhir balapan karena Max kena penalti. Gokil, 10 poin ditambah ke 8 poin yang dia koleksi dari Australia kemarin, jadi 18 poin dah tuh. Dan Sauber naik ke posisi ke-8 klasemen dengan hasil ini. Gila sih, zona papan tengah seketat itu dan siapapun kalau nggak hati-hati bisa aja finish juru kunci nanti. Mau itu Sauber, Racing Bulls, Aston, Alpine, dan Williams pun juga perlu hati-hati walaupun gap mereka udah jauh ya. Tapi ya balapan zaman now mungkin bakal sedikit susah lah. Mungkin sekali-sekali aja lah momen kayak gini bakal terjadi.
Tapi Sauber dan Nico gokil sih, memberikan impresi yang bagus untuk proyek Audi mereka jika berhasil untuk tidak finish juru kunci di akhir musim nanti. Dan mungkin ini bisa jadi balapan di mana mereka tuh ya selamat dari juru kunci itu. Kongres lah untuk tim yang mobilnya kayak Minecraft ini. Dan Nico, please lah Audi, tolong bangun mobil yang bagus biar bapak Jerman satu ini bisa lepas dari nickname anti podium itu. Nah, sekarang kita akan ke ente-entenya, dan yang pertama ialah Red Bull. Oke, kita ke Yuki Tsunoda dulu. Oke lah, di qualifying gue nggak bisa sepenuhnya menyalahkan dia karena qualify terakhir. Soalnya selain emangnya lah kutukan kursi kedua Red Bull itu, tapi Red Bull pun mengakui kalau mereka memberikan dia setup yang salah. Aduh. Kocak emang, dan lagi-lagi Yuki harus bekerja keras di race, start dari pit lane karena Red Bull mengotak-atik mobilnya biar Yuki dapat setup yang pas, dan pada akhirnya Red Bull juga mencoba beberapa strategi ke dia, tapi ya terlalu jauh dan nggak bisa mencetak poin kayak di Imola karena nggak ada gangguan safety car atau apapun itu di tengah-tengah balapan, adanya pas di akhir-akhir doang. Berapa kali Doi emang melakukan manuver yang bersih, tapi ya udah gitu aja gitu. Benar-benar weekend yang amsyong untuk deck Yuki, dimana gue juga baru nyadar kalau qualifying head to head dia sama Liam juga udah unggul 4-3 Liam setelah switch yang mereka lakukan. Walaupun performa dia di kursi kedua Red Bull itu jauh lebih better dari Liam, ini menunjukkan bahwa emang masalahnya tuh bukan di driver, tapi emang kursi kedua itu aja yang terkutuk gitu ya. Ya tapi sejauh ini Yuki dengan situasi dia sekarang menurut gue cukup oke lah di kursi kedua Red Bull itu. Tapi tetap aja not good enough, dan Checo ini makin hari gue yakin makin senyum-senyum aja dia ngeliat situasi Red Bull sekarang. Dan di rumah mungkin nge-crash out kayak gini. I told you! I knew it! I told you idiots! I told you idiots watching at home! I knew it! Nah, gue juga mau naruh Max di sini seluruh Red Bull lah ya, seperti yang gue udah bilang tadi. Karena Max strateginya juga udah oke dari awal. Emang gak kuat lah lawan race pace McLaren, tapi untuk posisi ketiga harusnya udah aman. Datang safety car dan Red Bull, entahlah udah nggak ada soft atau medium lagi atau apa gimana, nggak tahu juga gue. Secara mengejutkan menaruh Franz Hermann pakai hard ya, sementara pembalap di belakangnya pakai soft. Ya, udah slam dunk aja. Tapi lagi-lagi Mad Max kembali di balapan ini ya. Kalau udah tantrum ngeri emang ya. Setelah kena salib sama Charles Leclerc, dia juga ada main pingpongan sama George Russell. Dan gue kira dia mau kasih lewat George karena udah disuruh sama timnya ya kan. Dia mau ngasih lewat, malah dikasih kayak semacam manuver FU sama dia dan main bom-bom car lagi. Dah ribut lagi dah mereka berdua nih. Biasalah. Ya, Max akhirnya kena penalti dan turun ke posisi ke-10. Pada akhirnya cuma secuil poin doang dari Red Bull di balapan ini. Ya, ente buat mereka lah. Ente kedua ialah Williams. Gua akan prediksi bahwa salah satu Williams akan meraih podium minggu ini. Salah besar gue bah. Emang kadang mulut gue ini perlu dilakban kayaknya ya kalau buat prediksi ngawur. Tapi ya gue cukup shock sama performa Williams di sini karena benar-benar nowhere banget dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Carlos gak tembus ke Q2 di home race-nya, dan Albon juga gak bisa berbuat banyak dan gak tembus ke Q3. Lalu di race Carlos juga benar-benar nowhere, dan gue yakin bukan balapan yang diinginkan apalagi di home race-nya plus debut bersama Williams di Spanish Grand Prix ini. Lalu Albon juga benar-benar bergelut sama pembalap-pembalap lainnya dan rusak front wing-nya di awal. Lalu rusak lagi setelah berduel dengan Liam Lawson. Lucunya, dia mau DNF, tapi pas tahu kena 10 detik penalti, dia diem di pit selama 10 detik untuk nge-serve penaltinya, keluar ke track lagi, lalu masuk lagi di lap berikutnya untuk akhirnya DNF. Soalnya kalau dia nggak serve penaltinya, ya dia bakal kena grid drop di balapan berikutnya. Jadi masuk akal untuk mereka melakukan itu. Dan Carlos juga nggak bisa berbuat banyak dan finish di posisi ke-16. Dan sayangnya, itu streak points finish dia di Barcelona berakhir karena dia dari debutnya sampai 2024 selalu cetak poin di Spanyol. Di 2025 sayangnya streak itu berakhir. Yap, weekend yang baiknya dilupakan saja untuk Williams, namun mereka bisa tetap berbangga sama hasil-hasil mereka musim ini khususnya di triple header ini ya. Ya, ini anggap aja salah satu momen down-nya lah. NT ketiga ialah Kimi Antonelli. Sebenarnya ya gue bingung ya, karena dengan dia DNF balapannya jadi seru gitu. Tapi ya sebenarnya ini merupakan weekend yang average aja lah untuk Kimi. Dia qualified di posisi ke-6 dan sepanjang race yang merupakan pembalap terburuk kedua dari seluruh top 4 tim. Tapi ya, yang terpenting dia bisa terus mengkoleksi poin dan menambah pengalaman. Tapi di akhir-akhir untuk kedua kalinya malah metong mesinnya. Aneh dah rasanya gue lihat mobil F1 untuk kedua kalinya dalam 3 balapan mobil yang sama ya bisa DNF karena masalah mesin. Apalagi Mercedes loh ini ya, yang belakangan ini terkenal dengan reliability-nya yang emang gacor banget. Tapi ya sebenarnya kita harus thank you lagi juga sama Kimi ya, seperti gue bilang tadi. Karena dengan DNF dia, balapan jadi lebih menyala dan bisa melihat kelucuan Red Bull.
Tapi ya ini merupakan salah satu balapan yang dimana emang perlu bumbu-bumbu sedikit lah biar liar gitu balapannya. Dan kelucuan satu tim, kita harus berterima kasih ke Kimi untuk itu. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun, share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudah lelah. Mana gue besok prasidang juga lagi. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.